Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indani Riza Putri, mahasiswa Manajemen Ekstensi Universitas Sumatera Utara. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen operasi, yaitu pengertian, ruang lingkup, dan perkembangan manajemen operasi. Pengertian manajemen operasional. Menurut pendapat J. Heiser dan Barry Render, manajemen operasional adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Sedangkan menurut Richard, manajemen operasional adalah bidang manajemen yang mengkhususkan pada produksi barang serta menggunakan alat dan teknik khusus untuk memecahkan masalah produksi. Sedangkan manajemen operasi adalah serangkaian kegiatan yang membuat barang dan jasa melalui perubahan dari masukan menjadi keluaran. Mengapa mempelajari manajemen operasi? Yang pertama, manajemen operasi adalah salah satu dari 3 fungsi utama untuk setiap organisasi dan juga sangat berhubungan dengan fungsi bisnis lainnya. Semua organisasi menjual, menghitung, dan memproduksi, sehingga sangatlah penting untuk mengetahui bagaimana segmentasi manajemen operasi pada fungsi-fungsi organisasi. Untuk itulah, kita mempelajari bagaimana cara orang mengorganisasi diri mereka untuk perusahaan yang produktif. Kedua, mempelajari manajemen operasi karena ingin tahu bagaimana cara memproduksi barang dan jasa. Ketiga, mempelajari manajemen operasi karena ini adalah bagian termahal dari suatu organisasi, karena manajemen operasi menyediakan kesempatan besar bagi organisasi untuk meningkatkan keuntungan dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Keempat, mempelajari manajemen operasi agar kita mengerti apa yang dilakukan oleh manajer operasi. Dengan demikian, dapat mengembangkan ilmu yang dibutuhkan untuk menjadi manajer operasi. Ruang lingkup manajemen operasi. Yang pertama, aspek struktural, yaitu aspek yang memperlihatkan konfigurasi komponen yang membangun sistem manajemen operasi dan interaksinya satu sama lain. Yang kedua, aspek fungsional, yaitu aspek yang berkaitan dengan manajemen serta organisasi komponen struktural ataupun interaksinya mulai dari perencanaan, penerapan, pengendalian, dan perbaikan agar diperoleh kinerja optimum. Yang ketiga, aspek lingkungan, memberikan dimensi lain pada sistem manajemen operasi yang berupa pentingnya memperhatikan perkembangan dan kecenderungan yang terjadi di luar sistem. Yang dilakukan oleh manajemen operasional yaitu desain barang dan jasa, manajemen kualitas, desain proses dan kapasitas, strategi lokasi, strategi layout, sumber daya manusia dan desain pekerjaan, manajemen rantai pasokan, manajemen persediaan, penjadwalan, dan pemeliharaan. Contoh kegiatan manajemen operasional di sektor barang dan jasa. Yang pertama, di sektor barang ada manufaktur, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri berat maupun ringan, konstruksi, otomotif, dan perumahan. Sedangkan di sektor jasa ada jasa profesional, pendidikan, hukum, kesehatan, perdagangan, layanan masyarakat, transportasi, perbankan, asuransi, hiburan, real estate, dan jasa perbaikan. Selanjutnya, produktivitas. Produktivitas secara tidak langsung menyatakan kemajuan dari perubahan. Peningkatan berarti perbandingan yang naik antara jumlah sumber daya yang dipakai atau input dengan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga pengukuran produktivitas yaitu output dibagi dengan input. Ada 3 variabel dari produktivitas. Yang pertama, tenaga kerja. Peningkatan kontribusi tenaga kerja pada produktivitas disebabkan oleh tenaga kerja yang lebih sehat, lebih berpendidikan, dan bergizi baik. Peningkatan ini juga dapat dikaitkan pada pendeknya hari kerja. Yang kedua itu modal. Inflasi dan pajak meningkatkan biaya modal, serta membuat investasi menjadi mahal.
Saat modal yang diinvestasikan per pekerja menurun, otomatis produktivitas juga menurun. Yang ketiga ada manajemen. Manajemen merupakan faktor produksi dan sumber daya ekonomi. Manajemen bertanggung jawab memastikan tenaga kerja dan modal yang digunakan secara efektif untuk meningkatkan produktivitasnya. Alasan produktivitas sektor jasa sulit berkembang. Yang pertama, biasanya padat karya. Contohnya seperti konseling dan mengajar. Yang kedua, biasanya diproses menurut keinginan individu yang unik. Contohnya itu konsultasi investasi. Ketiga, biasanya merupakan pekerjaan intelektual yang dilakukan oleh seorang profesional. Contohnya yaitu diagnosis kesehatan. Yang keempat, biasanya sulit dimekanisasi dan diotomatisasi. Contohnya tukang potong rambut. Yang kelima, kualitasnya sulit dievaluasi. Contohnya yaitu kinerja perusahaan konsultan hukum. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.